Oke guys, welcome back to Ardi Muhammad Channel. So, di video kali ini, jadi segmen terbaru di channel gue ini adalah nge-review. Ya, nge-review ini jadi nanti isinya tentang pembahasan gue yang membahas tentang gear-gear yang gue pakai untuk konten YouTube, terus ya pokoknya alat-alat lain lah. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Jadi di sini gue mempunyai kamera BKR X3. Ini kameranya. Dan ini udah dual screen. Jadi ini adalah mungkin ya saingannya dari DJI Osmo. Kita langsung aja lihat kameranya ya. Di bagian depan di sini ada tombol power, terus ada dua buah lubang mic. Di sampingnya ada tombol shutter. Di bagian kanan ini ada micro USB yang dipakai untuk transfer data, terus ngecas juga, dan ada tombol WiFi. Di bagian kiri kosong, di bagian kanan di sini ada speaker, terus tempat baterainya juga ya pasti, dan lubang micro SD untuk penyimpanannya. Kita buka baterainya guys. Nah, pakai tenaga banget. Nah, ini baterainya ini 900 mAh guys. Dan ini mungkin nggak cukup bagi kalian yang ingin motovlog, karena kalian harus punya baterai banyak setahu gua kalau misalnya motovlog. Dan untuk spesifikasi lengkapnya gua akan sediakan di tabel berikut ini. Ya, jadi BKR X3 dual screen ini dia mempunyai 16 megapiksel kamera, dan ini udah 4K dong guys. Ini udah 4K dengan 30 fps. Kamera range di harga 500.000 ke bawah udah 4K. Kita langsung aja nyalain guys. Ini. Kita ke pengenalan menunya dulu ya. Di sini kita langsung dihadapkan dengan menu Full HD 1080 pixel dengan 30 fps. Terus di sini ada mode foto juga. Terus ada mode slow motion. Iya, gue lupa jelasin. Di sini ada slow motion juga ya. Dan slow motionnya ini hingga 120 fps guys. Jadi lumayan gede menurut gue ya. Terus ada galeri. Terus kita beralih ke pengaturan videonya ya. Di sini video resolutionnya kita lihat 1080 pixel. Dan 4K ini bisa kita atur sampai ke 4K. Oh, dia ada 2K juga. Oke. Terus recording sound, time lapse. Wih, dia ada time lapse-nya juga. Di sini foto resolution sampai 16 megapiksel, terus ada ya watermark gitulah. Di sini ada mode exposure juga. Jadi bagi kalian yang pengen pakai kamera ini malam hari, ini cukup membantu sih menurut gua, walau banyak noise di mana-mana. Karena kalau misalnya kita nggak mengaktifkan fitur exposure ini videonya bakal gelap banget guys. Kalau kita nggak naikin exposure dari pengaturan kameranya. Di sini ada white balance juga. Wih, lengkap banget. Ada WiFi, image rotation, jadi kita bisa rotasi portrait atau landscape. Terus light source frequency, LED indicator light, auto screensaver, terus auto shutdown, time watermark. Oke, selanjutnya di bagian bahasa juga kita bisa ganti, tapi sayangnya di sini nggak ada bahasa Indonesia guys. Dia adanya bahasa Cina, Inggris, Prancis, Itali, dan Spanyol lah gitulah. Di sini ada date time. Kita bisa atur date time-nya nih. Misalnya ini tanggal berapa, kita bisa atur di sini. Terus di sini mode format, terus reset to factory setting atau kembali ke pengaturan pabrik gitu. Terus ada info firmware-nya. Di sini modelnya version T9A
005 update 2019-03-02. Gue juga belum tahu gimana cara update-nya gitu ya kan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja lihat gimana sih hasil dari kameranya. Ya kita sih nggak bisa terlalu berharap dengan hasil kameranya karena ini range-nya sih di harga 500 ribuan gitu. Oke guys, ini gue udah nyalain kameranya. Kita langsung aja ke mode selfie-nya guys. Oke, ini udah gue rekam guys. Ini gue rekam memakai kamera Biker X3 dual screen. Kalian bisa lihat di sini layarnya. Oke, kita langsung aja bawa keluar ya guys. Kita rekam sedikit gimana sih hasilnya. Ya, sekalian gue bahas juga kekurangan dan kelebihan dari kameranya ini. Oke, jadi kita langsung aja ke kelebihan dari kamera ini. Kelebihan kamera ini menurut gue ya, dia udah bisa mode selfie gini dual screen. Jadi kita kalau misalnya mau ngerekam video ini bisa ngelihat diri kita di layarnya ini. Jadi ini sangat-sangat membantu untuk proses vlogging guys. Dan yang menurut gue cukup wah di sini, kamera ini punya slow motion sampai 120 fps walaupun dengan kualitas HD 720p. Ya, dia juga udah wifi ya, itu salah satu yang menarik bagi gue. Kayaknya kelebihannya menurut gue cuma 3 itu aja. Dan kekurangannya yang bagi gue sangat-sangat ya udah lah ya, maksudnya nggak bisa diharapkan lebih dari kamera seharga 500 ribuan gitu. Lensa wide-nya ini menurut gua kurang wide banget. Apalagi pas kita foto, kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Oke guys, kita akan lihat hasil foto dari Biker X3-nya ya. Di sini gua udah masuk ke dalam memori yang gue pakai di Biker X3 dual screen. Oke, di sini ada hasil foto yang barusan gua tangkap. Asik, gue tangkap. Kita buka, kalian bisa lihat sendiri guys, hasilnya itu nggak bener-bener wide. Lebih ke square sih, nggak wide banget. Kan hasilnya itu lebih ke square. Nah, jadi pas foto ini entah kenapa dia resolusinya malah mengecil gitu ya. Ya menurut gue sih kamera sekitar 500 ribuan tuh nggak sampai wide banget gitu kameranya guys. Nggak kayak, kalian bisa bandingin lah kamera action cam dari Xiaomi ya kan, dia wide-nya wide banget, jadi enak buat dipakai vlogging.
Kalau menurut gua ini kurang banget wide. Jadi kalau kalian misalnya pakai kamera ini buat motovlog, terus kalian taruh ini di helm depan, itu stangnya itu nggak kelihatan karena dia kurang wide banget. Dan kalau kalian taruh di samping juga sama karena nggak wide banget ini kameranya. Oh, kekurangannya lagi di sini audionya itu menurut gue kurang menangkap suara dengan jelas. Kecil banget audionya. Kalian bisa lihat di video berikut ini. Gede amat. Udah si kelasnya aja. Oh. Ini dipasang ya? Iya, nanti kasih tahu deh. Cara pasang. Pakai bor nggak? Enggak usah. Tinggal dipantek doang. Oke. Ya, thank you ya. Segitu aja review gua tentang kamera ini. Ya intinya untuk kalian yang mau memulai untuk YouTube, ini cocok banget sih. Apalagi nih kalau misalnya kalian mau vlogging gitu ya, kalian bisa modifikasi audionya. Ini kan audionya kurang banget nih, kalian bisa modifikasi, banyak banget jasa modifikasi audio mic. Jadi di sini nanti dikasih mic tambahan gitu atau lubang micnya. Nanti kalian bisa beli mic shotgun gitu ya kan. Jadi kalian bisa vlogging dengan enak tanpa memikirkan audio dan tanpa memikirkan kualitas audionya. Oke guys, segitu aja video pada kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel ini. Jadi selama pandemi ini gue bakal terus bikin video aja, mengisi waktu luang juga ya kan guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.